jala hey, hiding hala hala hiding, hiding hala hala hiding, oh jala la eh ha eh ha. Mungkin hatinya tergugah melihat Sabrina yang datang mohon maaf. Mungkin dia juga amat menghargai harga diri yang diperlihatkan Sabrina. Ia yang telah berkhianat bukanlah datang untuk minta secercah kasih. Kau memaafkan aku Erwin, tanpa ku katakan. Kau tentunya tahu bahwa takdir yang membuat aku begini. Sama halnya dengan engkau. Tetapi juga tidak sama. Kau membuat kebajikan di sana-sini berdasarkan kasih dan kemanusiaan. Aku ini hanya menyebabkan retaknya dua sahabat karib. Aku hanya membunuh insan-insan kecil tak berdosa. Bukan karena keganasan Erwin, tetapi karena tak dapat melawan godaan dahaga gila itu. Aku ini sebenarnya penyayang anak, apalagi bayi. Lalu bagaimana kalau aku tak dapat melawan godaan yang lebih kuat? Jauh lebih kuat dari kelemahan yang ada pada diriku. Bukan aku sendiri yang membuat aku jadi begini. Ini takdir. Bukankah begitu? Katakan Erwin. Aku begini karena takdir. Bukankah kau selalu jujur, mengatakan apa adanya dan apa yang benar? Jawab Erwin. Apakah aku jadi begini karena keinginanku? Kau tahu aku menderita karena nasib ini. Membunuh kemenakanku Ernie yang begitu kusayangi. Kini aku tak punya rumah lagi. Aku membunuh bayi. Kejam. Keji. Bukankah begitu Erwin? Tetapi bukan kemauanku. Jawab Erwin, pinta Sabrina. Ia tidak atau belum menghiraukan Sabarudin yang gemetaran di sana. Kalau sebentar lagi timbul nafsunya untuk membunuh, pasti Sabarudin akan menerima giliran. Erwin tidak menjawab. Dalam hati ia iba, tetapi suatu kenyataan bahwa Sabrina punya nafsu membunuh bayi karena ia kadangkala dihantui haus akan darah. Kau tak mau jujur terhadapku Erwin. Hanya sekedar jawaban, pinta Sabrina. Aku tahu. Semua itu di luar kemauanmu. Tetapi bahwa kau bisa berbahaya, itu adalah suatu kenyataan. Kau telah mengisap kering darah dua bayi yang tak berdosa. Anak keluarga Safril dan kemenakanmu sendiri, kata Erwin datar. Kau dapat mengobati penyakit haus darahku Erwin. Kau dukun kawakan. Aku tidak bisa mengatakan bahwa haus darahmu itu penyakit. Itu sifat yang kau warisi dari kakek dan ayahmu. Sama halnya dengan aku ini. Tak bisa lagi jadi manusia wajar. Sabrina diam. Apa yang dikatakan Erwin memang benar. Bagaimana pula manusia kan sempurna kembali manusia harimau. Belum pernah terdengar dalam kisah-kisah di Tapanuli, Kerinci atau Minangkabau sana. Lalu bagaimana hidupku ini seterusnya Erwin? Kau sendiri sudah mengatakan bahwa inilah sebenar-benarnya takdir. Tak dapat dielakkan oleh manusia. Sabrina diam sejenak, menyadari bahwa dia akan terus mempunyai sifat cindaku sampai nyawa meninggalkan dirinya. Dan setelah dikubur kelak, entah akan jadi apa lagi. Ya, aku rasa begitu. Sudah takdir, aku harus menerimanya. Kau juga terpaksa menerimanya, kata Sabrina. Takdir memang tak dapat diingkari. Bahaya bagaimanapun besarnya mungkin dapat dielakkan. Kalau manusia hati-hati dan teliti disertai penuh perhitungan. Bagus, kalau kau sudah menyadarinya. Tetapi Erwin tidak meneruskan. Tetapi apa Erwin? Sudahilah kalimatmu. Berat mengatakannya. Tetapi antara kau dan aku masih ada kelainan besar. Kau punya sifat haus darah yang datang mendadak. Dan harus kau puaskan dengan mengisap darah bayi. Walaupun di luar kemauanmu tetapi sungguh kasihan anak-anak tak berdosa itu. Sabrina tersinggung. Lalu harus bagaimana? Apakah dia harus bunuh diri? Sedangkan dia masih ingin menikmati hidup. Pengharimauannya tidak ada 10% dari seluruh hari atau malam yang dilalui. Haus darah juga hanya sesekali datang. Dan itu bukan kehendak hatinya. Kita jangan bicarakan lagi soal takdir yang sudah kusadari itu Aku akan lega. Kalau kau memaafkan pengkhianatanku. Aku sebenarnya tahu. Kau mencintai aku. Tetapi aku tidak tahu mengapa kau tidak pernah mengatakannya. Belakangan baru ku ketahui. Bahwa kau harus menunggu 40 hari sejak kehilangan istri dan anakmu.
Aku telah menyakiti hatimu. Apalagi yang kupilih dan memilih aku adalah kawanmu sendiri. Kurasa ini juga takdir Erwin. Salahku. Masih meneruskan hubungan dengan jahanam ini setelah ku ketahui bahwa dia sahabatmu. Itu memang kesalahanku. Tetapi juga kesalahan dia yang terus mendustai dirimu. Dia ini harus kubawa Erwin. Kuharap kau tidak merintangi maksudku. Dia aku. Kau hampir sejenis dengan aku. Jangan halangi aku Erwin, kata Sabrina. Dia tetap normal, cantik menggiurkan. Tetapi Sabarudin gemetaran. Jangan biarkan dia membawa aku Erwin. Dia akan membunuhku, pinta Sabarudin. Dia cinta kepadamu. Lihatlah. Sabrina memang cantik. Pantas kau mencintainya. Dia tidak selalu berubah rupa. Belum tentu sekali dalam sebulan. Dan kalaupun dia sedang mengharimau, dia tidak akan menyakitimu. Sebagaimana aku tidak pernah menyakiti istriku yang wanita biasa. Pergilah bersamanya. Kalian akan jadi pasangan yang berbahagia. Sabrina terharu mendengar kepolosan Erwin menganjurkan Sabarudin untuk tetap mencintai dirinya. Tetapi anjuran Erwin tidak banyak menolong. Sabarudin tetap takut. Erwin memberi nasihat kepadanya bahwa Sabrina bisa marah karena merasa dihina. Bagaimana dengan Komalasari? Tanya Sabarudin yang gugup tetapi sempat mengingat apa yang dikatakan oleh Ki Ampuh. Komalasari? Tanya Erwin. Apa? Komalasari? Lah tidak segera ingat bahwa Komalasari adalah nama asli Mbah Penasaran di Rimba Raya Cikotok, Banten. Tadi Ki Ampuh menawarkannya kepadaku. Juga ayahmu memperkuat, kata Sabarudin lagi. Barangkali saja oleh terlibatnya Jalubuk dalam anjuran ke Mbah Penasaran itu, bisa menggerakkan Erwin untuk melindungi dia dari amarah Sabrina. Wanita cindaku itu mendengarkan saja dengan penuh tanda tanya dicampur curiga, karena belum tahu persis apa yang dibicarakan Sabarudin. Bahwa Komalasari nama seorang wanita, tentu saja dia tahu. Kini Erwin tahu apa yang dimaksud Sabarudin. Jelas baginya bahwa Ki Ampuh tadi datang, dan mau mengorbankan anak muda itu menjadi lalapan Mbah Penasaran yang selalu menjaga kemudaannya dengan menikmati anak-anak muda. Rupanya ayahnya pun telah membantu penawaran Ki Ampuh. Didorong oleh keingintahuannya akhirnya Sabrina cantik bertanya, apa maunya Erwin? Sudah ada pula perempuan lain dirayunya. Tidak Sabrina. Tidak. Kenal saja pun tidak, jawab Sabarudin takut. Baru dia sadar bahwa dia telah ngomong tanpa memikirkan kemungkinan akibatnya. Siapa Komalasari Erwin? Tanya Sabrina. Apa peranan Ki Ampuh dan ayahmu dalam urusan ini? Komalasari adalah wanita yang sudah berusia ratusan tahun dan digelar Mbah Penasaran di Banten. Jadi si pengkhianat ini mau berguru ke sana dan kemudian menghadapi diriku? Tanya Sabrina ketus. Anak muda itu jadi semakin ketakutan. Wah, keadaan jadi semakin buruk baginya. Dan wanita yang dikatakan cantik itu, yang dikatakan berumur 18 tahun, kiranya hanya seorang nenek-nenek. Dia mau ditipu Ki Ampuh, mau diserahkan kepada Mbah Penasaran yang tentunya seorang penyihir, yang dapat membuat manusia jadi tikus dan dapat membuat dirinya seolah-olah cantik melalui penipuan pemandangan. Entah apa yang mendorong atau diperhitungkan Sabarudin yang terpojok itu. Dia secara tiba-tiba berkata, Sabrina, kurasa aku memang bersalah. Orang yang terkejut bisa saja membuat kesalahan. Aku tidak akan mengkhianati janji dan cintaku. Aku sayang kepadamu Sabrina. Sungguh mati. Aku sayang sekali. Selama kau masih suka, aku akan mendampingimu. Dalam segala keadaan. Aku yakin Erwin berkata benar. Sabrina heran tetapi sekaligus juga senang. Dia merasa mendapat kemenangan dan dia juga merasakan adanya andil Erwin dalam hal ini. Kalau ditimbang-timbang, betapa baiknya Erwin. Sudah disakiti, masih saja membantu dirinya. Adakah dua manusia seperti Erwin di dunia ini? Satu permintaan kecil Sab, kata Erwin. Obatlah. Jangan bunuh bayi-bayi tak berdosa lagi. Kemenakanmu sendiri Erni kau binasakan. Kau isap habis darahnya. Untung masih sempat diselamatkan. Maksudmu Erni masih hidup? Tanya Sabrina hampir tak percaya.
Tiba-tiba Sabrina menangis tersedu-sedu. Keharuan bercampur kegirangan. Karena ia dalam keadaan sedang normal. Penuh rasa kasih sayang terhadap anak saudara sepupunya itu. Alhamdulillah Tuhan. Semua puji dan syukur bagimu juga adanya, kata Sabrina yang sebenarnya wanita yang taat beribadah. Kau yang menolong Erwin. Erwin diam. Hanya mengangguk sedikit. Sabrina kian merasa betapa jahatnya dia terhadap seorang laki-laki. Makhluk tak wajar. Setidak wajar dirinya sendiri. Ia dapat merasakan betapa sakitnya hati Erwin. Tetapi di bawah tekanan penderitaan itu ia masih saja memperlihatkan rasa kemanusiaan tertinggi yang dapat dimiliki manusia di permukaan bumi ini. Aku malu kepadamu Erwin, kata Sabrina perlahan. Tidak ada yang mesti dimalukan. Ada kalanya dorongan hasrat mengalahkan pertimbangan sehat. Bukan manusianya yang salah. Tetapi hasrat si manusia itulah yang terlalu besar. Di luar keinginan si manusia. Jadi, manusianya tidak salah. Betapa berbahagianya kau Erwin. Keimanan dan falsafah hidupmu membuat kau mempunyai hati yang begitu lapang. Kau manusia satu di antara sejuta Erwin. Ujar Sabrina setulus hatinya. Dia benar-benar menyesal. Tetapi apalagi yang mau dilakukan? Banyak yang telah berlalu dan banyak lagi yang akan ditempuh sebagai lanjutan kenyataan-kenyataan yang telah berlalu itu. Kau keliru, dan kau seharusnya tahu kekeliruanmu itu. Aku juga bisa sempit hati, bisa marah, bisa ganas melebihi hewan yang paling buas. Dan bukan di luar kemauan, melainkan dengan penuh kesadaran. Tetapi juga berdasarkan berbagai pertimbangan, jawab Erwin. Kau orang hebat Kuharap kita tetap bersahabat. Boleh ku bawa Sabarudin? Tentu saja. Dia milikmu dan kau miliknya. Dan kita boleh saja tetap bersahabat. Satu ulangan pintaku. Jangan bunuh bayi-bayi tak berdosa. Aku benci kepada apa dan siapapun yang menganiaya, menyakiti atau membunuh bayi-bayi yang dilahirkan di luar kemauan mereka. Dan hadir ke dunia ini dalam keadaan sebersih-bersihnya. Tidak punya dosa sebesar zarah sekalipun. Sabrina mengerti apa yang terkandung dalam kalimat Erwin itu. Sabarudin minta maaf kepada Erwin lalu pergi mengikuti Sabrina. Berjalanlah dua insan. Yang seorang ganteng yang lainnya jelita. Meninggalkan rumah reyot si manusia harimau. Untuk terus ke gedung mewah Sabarudin di bilangan Kemang sana. Daerah orang-orang berduit yang dulunya merupakan kebun rambutan bermutu tinggi. Hati Sabrina yang pada waktu itu penuh perasaan kewanitaan yang bercinta. Bagaikan mau meledak kegirangan. Ia bisa memahami kalau Sabarudin semula takut. Karena ia jadi harimau. Wajar, malah aneh kalau ia tidak takut. Apa yang diperlihatkan Sabarudin adalah sifat-sifat asli dari hampir setiap manusia. Rasa sayang, rasa takut, rasa menyesal dan akhirnya sadar akan kekeliruannya. Erwin sudah menceritakan bahwa istrinya seorang wanita asli dan wajar, sementara dia selalu melakukan kekerasan untuk membela kebenaran. Membunuh orang-orang yang menurut penilaiannya harus dibunuh. Kata orang, main hakim sendiri. Tetapi bagaimana dia tidak main hakim sendiri? Dalam hal-hal yang dia rasa hanya menyangkut harga diri atau nyawanya, yang tidak akan dapat dirasakan atau bahkan ditanggapi oleh hakim-hakim dunia. Yang kadang kala kurang atau sama sekali tidak mempedulikan perkara-perkara yang tidak masuk akal, atau lebih buruk lagi tidak memasukkan penghasilan. Apalagi dia hanya manusia teramat kecil yang punya kelainan pula dari manusia lainnya. Rumah Sabarudin dan isinya mewah sekali. Sabrina bahagia dapat kekasih yang diharap segera akan jadi suami. Seorang bangsawan kaya raya, pengusaha swasta tanpa korupsi-korupsian. Mungkin karena tiada jalan lain, Sabarudin yang tadi masih ketakutan, kini juga merasa amat beruntung mendapatkan calon istri yang memenuhi segala persyaratan untuk disambut baik oleh segenap keluarganya di kampung. Apakah kita tidak akan menyampaikan ini kepada pamanmu? Tanya Sabarudin pada suatu petang, ketika mereka minum teh di kebun hias yang indah. Mestinya begitu, tetapi tidak mungkin lagi. Kau sudah dengar sendiri. Aku telah mengisap darah kemenakanku. Di luar kesadaran dan kemauanku.
Mendengar itu bergidik juga Sabarudin sesaat. Tetapi ia kuasai dirinya, berdoa dalam hati. Semoga wanita yang amat dicintainya itu tidak akan pernah lagi berubah menjadi harimau dan tidak akan ingin lagi darah bayi. Pelan-pelan penyakitmu itu akan hilang sayang, kata laki-laki itu memberi harapan kepada Sabrina. Ini bukan penyakit, ini sifat buruk yang kuwarisi. Aku punya usul kalau kau suka menerimanya. Kita ke kampungku, ke kuburan ayahku. Mohon kepadanya agar aku dibebaskan dari warisan ini.